به الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Wa'alaikumsalam hadirin saudaraku, sidang salat Jumat Masjid Kerjian 1 yang dirahmati Allah. Pada 10 menit ke depan saya ingin menyampaikan tema bangun pagi, terbang tinggi. Tema ini terinspirasi dari satu ayat Quran surat Bani Israil ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan sholat mulai tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Saudaraku, ayat ini secara khusus menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang ada di langit turun, berkumpul di muka bumi, berkumpul dengan malaikat yang menjaga bumi. Sehingga di beberapa literatur kitab dijelaskan para malaikat menunggu kita, mengharap kedatangan kita. Kapan? Ketika sholat subuh. Sholat yang lain tidak ditunggu, tapi khusus untuk sholat subuh kita ditunggu oleh para malaikat. Kalau namanya ditunggu berarti kita masih disayang, dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Oleh karena itu kalau subuh bangunlah, bangun. Banyak keutamaan daripada bangun pagi itu. Di beberapa hadis ada keterangan sholat subuh bisa menyehatkan ginjal kita, bisa menyehatkan jantung kita. Makanya sholat subuh itu rata-rata manusianya itu sehat, panjang umur. Satu ketika hari saya setelah selesai mengisi kuliah subuh, saya bertemu dengan seorang ibu-ibu. Dia masih meneruskan miliknya. Saya tanya, Bu, bolehkah kita berkenalan sebentar? Silakan Ustaz. Saya tanya, Ibu, umur berapa sekarang? Dia menjawab, saya baru 90 tahun. 90 tahun umurnya, masih dikatakan baru. Anaknya berapa, Bu? Dia menjawab, baru 17.
Ya Allah, saya terkejut tadi. Saya tanya lagi, Ibu kok bisa mengatakan umur 90 tahun itu baru? Iya Ustaz. Ayah saya, ibu saya meninggalnya itu umur 120 tahun. Penasaran hari ini? Bu, anak ibu begitu banyak. Berapa keluarga ibu? Keluarga saya kata ibu tadi itu 23 orang. Saya tanya lagi, apa bu kira-kira resepnya bu? Oleh Allah dikasih kemuliaan, dikasih Allah kesehatan, umur panjang itu apa sih? Dia menjawab, Ustaz, saya sejak kecil dibiasakan oleh orang tua saya 1 jam sebelum subuh harus bangun. Kalau tidak mau bangun, dipukul, disiram. Kenapa? Ayah saya itu kerjanya di pasar. Habis sholat subuh, ibu bapak saya berangkat ke pasar, jadi tidak ada yang membangunkan. Memang pertama saya merasa terpaksa, tapi akhirnya saya jadi kebiasaan. Itu diantara penyebab saya oleh Allah dikasih umur panjang. Sholat subuhnya sebelum subuh sudah bangun dan berjamaah di masjid. Oleh karena itu, setelah kita bangun sebelum subuh, usahakan ketika tarfim di masjid itu sudah berangkat menuju ke masjid, bisa jalan kaki, bisa naik motor. Ketika masuk di masjid, jangan diam. Semua orang yang ada di masjid disapa. Anjuran Rasul ketika masuk masjid, uluk salam, assalamualaikum Pak. Salam. Ditanya, pripun kabari? Alhamdulillah. Keluarga? Alhamdulillah. Itu doa. Doa kita kepada saudara kita diamini oleh para malaikat itu. Nanti setelah terbit fajar, malaikat yang sedang menyaksikan kita di masjid itu kembali menghadap Allah, menyampaikan doa-doa kita. Doa-doa kita itu akan kembali kepada si pendoa itu sendiri. Kalau kita tadi jawab Assalamualaikum, selamat untuk diri, warahmatullah, barokah untuk kalian semua. Doa itu kembali kepada kita. Makanya kalau para ulama memberikan nasihat, kalau kita menghadapi masalah yang rumit, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kampung, satu, para ulama memberikan resep, dadanono sholat subuhmu, karena di situ kita ditunggu oleh para malaikat. Sholat zuhur, asar, tidak. Khusus untuk sholat subuh kita ditunggu oleh para malaikat. Doa-doa kita akan dibawa kepada Allah, disampaikan kepada Allah. Maka ketika kita sholat qobliyah subuh, itu balasan Allah begitu luar biasa. Maka dikatakan oleh Rasul, Rak'atani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh yang dilakukan itu pahalanya kalau dikelihatankan ongkosnya, bayarannya itu melebihi dunia seisinya. Makanya pahala ini tidak dikelihatankan sekarang. Kalau dikelihatankan tidak kuat dunia ini. Tadi kita sholat qobliyah subuh, sudah dapat kekayaan dunia seisinya. Besok kita sholat lagi, dapat dunia seisinya. Mau diletakkan di mana? Bumi ini hanya satu. Besok di akhirat Allah akan memberikan, akan mengkelihatankan semuanya. Itu sholat sunnah qobliyah subuhnya hebat seperti itu. Apalagi jamaah subuhnya, urusan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla sholawati
subuhi ma'al jamaah. Rasul menjadikan barang siapa sholat subuh berjamaah, fahuwa fi dimmatillah, kita berada dalam jaminan Allah semuanya. Kesehatan dijamin oleh Allah, rezeki, kesehatan, ketenangan hidup, keluarga, kampung, pekerjaan, semua dalam tanggungan Allah. Apa ada sholat-sholat selain subuh yang ditanggung oleh Allah begitu hebat? Tidak ada, hanya sholat subuh. Oleh karena itu, mari lewat mimbar ini saya mengajak bersama-sama biar masalah-masalah yang kita hadapi dipermudah oleh Allah. Sholat subuh itu dadekno sugih. Saya pernah punya kawan yang namanya Tobroni, curhat ke Mbah Yai Hamid Pasuruan. Mbah Yai kula sumpah kasih nasihat Mbah Yai. Mbah Yai Hamid dari PND jamaah subuh. Betul kan? Setelah 40 hari dia sopan lagi ke Mbah Yai Hamid, ditanya, "Le, sampeyan saiki nyambut gawe napa?" Diangkat dari wakere disakan Mbah Yai. Lanjutkan, jamaahmu jangan kau tinggalkan. Sebab orang yang jamaah itu sama dengan mengambil emas. Orang yang meninggalkan jamaah subuh sama dengan orang membuang emas, mengambil kreweng. Betapa umumnya emas dibuang, kreweng yang diambil. Itu orang yang sholat subuh tidak berjamaah. Semoga kita semua diberikan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullah.